Assalamualaikum Pak Wulyono, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Doni. Alhamdulillah baik untuk hari ini. Baik, sekarang kita laksanakan percakapan pra-observasi ya Pak. Sebelum saya nanti melaksanakan observasi atau supervisi dari pembelajaran yang akan Bapak laksanakan di kelas. Siap Pak Doni. Baik, adapun tujuan dari observasi adalah untuk mengetahui jalannya pembelajaran yang Bapak laksanakan. Dan percakapan pra-observasi ini agar Bapak lebih siap dan percaya diri. Baik Pak Doni. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Pak. Yang pertama, tujuan. Kira-kira apa tujuan dari pembelajaran yang akan Bapak sampaikan? Untuk yang pertama berdasarkan RPP yang saya susun, yaitu pertama siswa dapat membuat puisi, dan kedua siswa dapat membacakan puisi hasil karyanya di depan kelas. Jadi ada dua tujuan ya Pak. Bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai? Baik, ada dua area untuk pengembangan Pak. Yang pertama pengetahuan, yaitu siswa dapat memahami unsur-unsur dari puisi, dan yang kedua keterampilan, yaitu siswa dapat menuliskan dan membacakan puisi hasil karyanya. Baik, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan di kelas, baik dari sisi strategi, model, maupun metodenya? Untuk modelnya yaitu ceramah, tanya jawab, dan penugasan Pak. Baik, untuk medianya apa Pak yang akan digunakan? Yang media yang saya gunakan yaitu buku paket dan contoh teks puisi. Kapan Bapak akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Besok Pak, setelah jam istirahat yang pertama di kelas 5. Baik Pak, besok saya akan melaksanakan supervisi kelas dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas ya Pak. Nanti setelah Bapak melaksanakan pembelajaran, kita laksanakan kembali percakapan pasca observasi ya Pak. Sebelum kita akhiri, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Mungkin mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti Pak. Baik, terima kasih Pak sudah berkenan berbincang-bincang dengan saya pada tahap pra-observasi hari ini. Sampai ketemu besok pada tahap observasi pembelajaran di kelas ya Pak. Baik Pak Beni, terima kasih. Ya. Kok tegang? Santai saja ya, seperti biasa. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Ya. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang puisi. Yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pantun. Masih ingat dengan pantun? Masih. Pantun memiliki ciri-ciri di antaranya apa? Bersaja AB, AB. Terus setiap baris terdiri 8 sampai 12 suku kata. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang puisi. Apa sih puisi itu? Apa puisi itu? Sudah pernah mendengar tapi kalian masih kesulitan. Ya. Apa ya puisi? Sering mendengar tapi masih belum tahu. Nah, puisi itu adalah jenis karya sastra. Biasanya orang kalau membuat puisi itu berdasarkan dari hatinya. Pas kali ditinggal ibuke, blonjo, kok blonjo. Kali ditinggal ibuke, lunga ado. Ora sing ditinggal ibuke meninggal, gak balik-balik. Nah, timbullah hati kalian merasa sedih terus membuat puisi. Nah, dalam membuat puisi ada beberapa hal penting yang harus atau wajib kalian ketahui. Yang pertama yaitu terdiri dari sajak.
sama. Jadi dalam puisi itu adalah ada sajak dan ada yang kedua yaitu rima. Apa rima itu? Rima itu bunyi akhir pada puisi. Jadi rima itu bunyi akhir pada puisi. Dan ritme itu adalah kecepatan kita dalam membaca puisi. Nah, saya jelaskan seperti ini. Mana kabelnya ini? Ya. Nah, apa tadi dalam puisi tadi? Hal-hal penting atau ciri-ciri yang penting yaitu sajak. Sajak itu bunyi huruf di akhir. Kalau rima itu bunyi kata di akhir, ya. Kalau ritme itu ketepatan dalam membaca puisi. Nah, misalkan kalian saya beri contoh dan yang tidak kalah penting juga yaitu bait. Nah, biasanya kan ada tanya, berapa jumlah puisi tersebut? Dalam puisi ada bait dan satu bait itu terdiri dari empat baris, empat kata. Misalnya seperti ini. Saya beri contoh, misalkan, nah, bayangkan Aksa, bayangkan ibumu lunga gak balik-balik. Aksa berikan ini ya, puisi ibu misalnya. Ibu. Nah, saya mulai dulu ya. Ibu, engkau wanita yang mulia. Nah, bunyi akhirnya berarti A, mulia. Coba sekarang ada yang mau melanjutkan. Saya coba usi. Ibu, engkau wanita yang paling mulia. Misalnya, aku tidak bisa B. Aku bagus. Tepuk tangan bagus sih. Aku tidak bisa melupakanmu. Nah, berarti ini bunyi rimanya yaitu mu. Ini A, mulia. Nanti di baris ketiga diusahakan bunyinya A. Ibu, engkau wanita yang mulia, aku tidak bisa melupakanmu. Nah, misalnya diawali, saya lanang, coba Hano. Tanpa dirimu, ya misalnya. Tanpa dirimu, aku bukanlah apa-apa. Nah, bagus. Tepuk tangan buat Hano. Tanpa dirimu, aku bukan lah apa-apa. Yang terakhir bunyinya harus U. Nah, ibu, engkau wanita yang mulia, aku tidak bisa melupakanmu. Tanpa dirimu, aku bukanlah apa-apa. Karena engkau, coba bisa melanjutkan. Karena engkau, aku ingin berbakti kepadamu. Nah, karena engkau, aku ingin berbakti
berbakti kepadamu. Nah, ya. Jadi ini anak-anak. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi adalah pokok penting dalam membuat puisi. Yang pertama yaitu bait. Nah, bait itu ini. Ada berapa baris? 1, 2, 3, 4. 4 bait. Oh, kok 4 bait? Satu bait ini ada 4 baris. Ya. 1, 2, 3, 4. Bolehkah saya membuat puisi lebih dari 1 bait, Pak? Boleh. 2 bait, Pak? Boleh. Pokoknya sampai bisa. Ya. Biasanya kalau kan membuat puisi itu pas ada perasaan yang sedih, senang, gembira. Nah, terus misalkan sampean melihat yang lagi sekarang beritanya sudah fenomenal gara-gara Israel Palestina itu terus akan di puisi. Palestina aku sangat merindukanmu. Nah, itu namanya adalah ritme dalam membaca puisi. Ini ada namanya baris. Ini bait. Dan ada tadi apa? Rima. Rima itu bunyi aku pada puisi, pada baris ini. Mulia melupakanmu apa-apa kepadamu. Ya, ini dalam membuat puisi kalian supaya kan apa? Puisi itu yang dicari adalah keindahannya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal bagaimana cara membaca puisi, iramanya pas, ritme pas, dan membunyikan rimanya ini juga pas. Misalnya seperti ini. Membaca puisi atau kayak baca undang-undang ya, membaca puisi harus membaca dengan intonasi dan nada yang pas. Misalnya seperti ini. Ibu. Terus agak lirik. Ibu, engkau wanita yang mulia. Nah, guys ya. Terus aku tidak bisa melupakanmu tanpa dirimu. Nah, kita membaca puisi ini kita ya. Tanpa dirimu aku bukanlah apa-apa. Nah, karena engkau aku ingin berbakti kepadamu, Ibu. Nah, gitu ya. Nah, untuk dalam membuat puisi, apakah di antara kalian ada yang mengalami kesulitan? Misalnya, ayah, Aksa apa kesulitannya? Maksudnya kenapa rimanya, membuat kalimatnya, atau namanya? Rima, bunyi akhir. Nah, namanya ini nanti Pak Yan bantu ya. Pak Yan bantu kalian bimbing dalam membuat puisi. Bagaimana meletakkan rima dan sajak-sajak dalam puisi itu. Nah, sekarang kalian coba membuat puisi dengan boleh tema ayah, tema lingkungan ya. Boleh. Yuk sekarang coba membuat puisi. Sekarang tema ibu apa-apa, lingkungan sekitar, hutan. Nah, silakan membuat. Saya coba satu bait saja ya, jangan banyak-banyak. Satu bait saja. Satu bait saja. Nanti akan Bapak suruh maju ke depan. Kita beri waktu 3 menit cukup? Cukup ya? Ya wis, coba 3 menit. Nanti kalau kurang saya tambah lagi waktunya.
Satu bait ada 4 baris. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Nah, kamu balik. Ya. Sudah? Sudah ya? Nah. Oke, kalau sudah, siapa yang mau membaca puisinya ke depan? Ayo, ya Mina, dibantu Pak Yon. Nah, Mina dulu. Nih, salam dulu ke temannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Mira akan membacakan hasil karya saya sendiri. Yang judulnya apa itu? Pegonanku. Boleh kamu membaca, namanya membaca puisi ya, baca ya. Tapi ekspresinya ya, oke saya. Coba. Ayo. Alamku, pepohonanku tercinta. Ayo, no. Alamku, pepohonanku tercinta. Oh, coba nyanyi. Ya jangan nyanyi. Alam ini. Mana? Alamku, pepohonanku tercinta. Ayo, coba. Ayo, yang itu namanya ritme. Ayo. Alamku, pepohonanku tercinta. Ya, bagus. Terus. Kini ku hanya dapat ku kenang. Ya. Setelah gerung mesin berapa kali? Setelah gerung pemasang kayu itu Terus merampas indah pepohonan. merampas indah pepohonan itu ya. Lo puisi harus gitu ya. Dan tangan Mira. Sekarang nanti yang laki-laki ya. Nah, siapa mau maju? Itu kan. Ya udah. Loh. Ih, sekadar. Ayo, ayo. Baik, kamu membuat ini tadi. Alam. Judulnya apa ini? Mira tadi judulnya pepohonanku. Oh, temanya alam ini, alam. Ya wes, apa ini? Temanya alamku. Ya ayo. Nah, kalau membaca puisi usahakan tangan yang sini pegang, yang sini ekspresinya, ya. Perkenalan. Yo, kau nyebut kenal atau kau kenal? Harap saya. 16. Absen dulu tak apa aku. Oke, ya ayo. Puisi alamku. Ya ayo, coba. Berisik suara yang ranting. Ayo, bagus ya. Ayo. Berisik suara ranting pepohonan yang nyanyikan lagu indah tentang alam. Sip, ya ini. Untuk lirik ini Teriring. ya. Teriring. Tadi semilir angin
Membuatku terbuai, membuatku terbuai alam yang permai. Ayo, tulis Pak Yan. Membuatku berbuai Alam alam yang permai. dan Baca silakan ya. Ada yang mau tambah baca lagi satu? Kasih. Ya. Sudah cukup ya sampai cukup. Anak-anak ada yang ditanyakan? Ditanyakan. Sudah jelas semua. Ya. Kita refleksi. Jadi yang terpenting dalam mengisi anggota kita apa saja? Yang kedua, apa? Usi. Apa? Lima. Apa sih lima itu? Bunyi akhir pada kata atau pada garis puisi. Dan apa lagi? Bintang? Saja ya. Dan dalam kalian membuat puisi, hal tersebut adalah hal-hal yang paling penting dan harus bisa menempatkan kata-kata dengan baik. Nah, itu tadi. Dan mungkin itu untuk pelajaran hari ini. Nanti kalau ada yang bertanya, di rumah biasanya kayak, wah memang kakak ini lali ya, bisa bertanya lagi di rumah. Nah, saat ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Mulyono, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Beni, alhamdulillah sangat baik. Baik Pak, pada percakapan pasca observasi hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait proses observasi yang sudah dilaksanakan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan. Baik Pak. Pertanyaan yang pertama Pak, bagaimana perasaan Bapak terkait observasi kelas yang sudah berlangsung Pak? Awalnya saya merasa agak tegang, tapi alhamdulillah semua berjalan lancar. Alhamdulillah ya Pak. Bisa diceritakan kembali Pak, area pengembangan mana yang dilakukan di kelas maupun tahapan-tahapannya Pak? Untuk tahapan mungkin saya akan membuat perangkat pembelajaran Pak. Untuk area pengembangan yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pertama, pengetahuan yaitu siswa memahami unsur-unsur dari puisi, dan kedua, keterampilan yaitu siswa dapat menuliskan dan membacakan puisi hasil karyanya. Baik. Nah, sejauh mana area pengembangan yang sudah dilaksanakan Pak? Sudah berhasil atau belum? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan. Apa kekurangan atau kendala-kendalanya saat pembelajaran di kelas Pak? Masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dan tidak memperhatikan penjelasan materi yang saya sampaikan. Baik. Kira-kira apa Pak penyebabnya itu? Yang saya lihat itu mungkin media pembelajaran yang kurang menarik. Oh, begitu ya Pak. Baik, jadi itu rencana ke depan ya Pak. Semoga dapat terlaksana, dapat menyajikan pembelajaran yang lebih menarik. Kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakan perubahan dari yang disampaikan tadi? Insya Allah untuk secepatnya. Baik, terima kasih ya Pak. Semoga sukses selalu untuk Bapak. Amin. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak.